Bapak Ibu Saudara, selamat malam. Mari kita segera memulai ibadat keluarga malam ini. Kita bersama-sama masuk di dalam saat teduh. Ibadah keluarga pada malam ini hanya kami lakukan di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus senantiasa ada pada kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 309. Kidung Jemaat 309 kita nyanyikan bait pertama dan baitnya yang kedua. Ya Bapak Ibu, tiba saatnya bagi kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita datang kepada Tuhan, mohon pimpinan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Allah yang boleh kami kenal, kami sembah di dalam diri Tuhan Yesus. Ya Tuhan, perkenankan pada malam ini kami datang di hadirat-Mu. Kami mengucap syukur atas segala berkat dan pemeliharaan Tuhan bagi hidup kami. Mulai dari pagi, siang, sampai malam ini. Kami juga mengucap syukur karena Tuhan berkenan menyertai kami dari tempat kami, sehingga kami boleh bersekutu di tempat ini. Terima kasih atas semuanya ini Tuhan. Di tengah-tengah ibadat keluarga pada malam ini perkenankan kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu yang kudus. Oleh karena itu kami menyerahkan semuanya di dalam rencana dan kuasa Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, pada malam ini Engkau berkenan hadir di tempat ini. Engkau berkenan berkarya melalui Roh Kudus, dan kami percaya Roh Kudus yang akan berkenan memimpin, membimbing, dan memampukan kami sehingga kami boleh mengerti, memahami kehendak Tuhan melalui firman-Mu pada malam ini serta melakukannya di dalam hidup kami sehari-hari. Dan kami percaya juga Tuhan, Engkau berkenan melindungi kami dari segala hal yang tidak baik, supaya pada malam ini kami boleh membuka hati kami hanya untuk menerima firman-Mu saja. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, firman Tuhan pada malam ini diambil dari kitab Ayub pasal 39 mulai ayat 26 sampai dengan ayat 38. Ayub pasal 39 kita baca mulai ayat 26 sampai dengan ayat 38. Ya, yang demikian. Di atas dia tabung panah gemerincing.
ombak dan lembing gemerlapan. Dengan garang dan galak dilulurnya tanah, dan ia meronta-ronta kalau kedengaran bunyi sangkakala. Ia meringkik setiap kali sangkakala ditiup, dan dari jauh sudah diciumnya perang, gertak para panglima dan pekik. Oleh pertimbangan mukah burung elang terbang, mengembangkan sayapnya menuju ke selatan. Atas perintah mukah Raja Wali terbang, membumbung dan membuat sarangnya di tempat yang tinggi. Ia berdiam dan bersarang di bukit batu, di puncak bukit batu dan di gunung yang sulit didatangi. Dari sana ia mengintai mencari mangsa, dari jauh matanya mengamat-amati. Anak-anaknya menghirup darah, dan di mana ada yang tewas, disitulah dia. Maka jawab Tuhan kepada Ayub, apakah si pengecam hendak berbantah dengan yang maha kuasa? Hendaklah yang mencela Allah menjawab. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, sesungguhnya aku ini terlalu hina. Jawab apakah yang dapat kuberikan kepadamu? Mulutku kututup dengan tangan. Satu kali aku berbicara, tetapi tidak akan kuulangi. Bahkan 2 kali, tetapi tidak akan kulanjutkan. Ya, sampai di sini pembacaan kita, Bapak Ibu Saudara, dan berbahagialah kita yang mau mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan ini dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kita tahu semua siapa Ayub. Ayub adalah orang yang taat dan saleh di mata Tuhan Allah. Dan di sini Tuhan Allah mengizinkan Ayub mengalami penderitaan yang luar biasa. Saya kira tidak ada yang pernah mengalami penderitaan, kesengsaraan seperti yang dialami Ayub. Dari hidup yang punya badan sehat, kuat, punya keluarga lengkap, bahkan kekayaan yang banyak, semuanya habis. Bahkan dia diberikan sakit, penyakit yang luar biasa penderitaannya. Nah, disitulah Ayub agaknya mulai berpikir, mengapa Tuhan membuat hidupku seperti ini? Memang Ayub pernah menjawab seolah-olah dia tidak terima hidupnya dibuat demikian. Tetapi pada akhirnya Tuhan menjawab. Nah, jawaban Tuhan luar biasa. Apakah si pengecam hendak berbantah dengan yang maha kuasa? Jawaban itulah yang membuat Ayub sadar siapa dirinya. Dia juga sadar siapa Tuhan Allah yang dihadapinya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kesadaran Ayub membawa Ayub untuk semakin taat, semakin tunduk kepada segala perintah Tuhan Allah. Dan kita tahu pada akhirnya Ayub dianggap lolos di dalam ujian, bahkan segala yang dimiliki Ayub dikembalikan berlipat ganda. Nah, Bapak Ibu, malam ini kita diajak untuk merenungkan hal ini. Jawaban Allah kepada Ayub disebutkan di dalam ayat 38 dan 39. Oleh pertimbangan mukah burung elang terbang, menerbangkan sayapnya menuju ke selatan. Ayat 30 disebutkan,
Atas perintahmu kah Raja Wali terbang membumbung dan membuat sarangnya di tempat yang tinggi? Di sini Allah ingin menunjukkan bahwa semua yang terjadi ini diizinkan oleh Allah dan diatur oleh Allah, diperintah oleh Allah. Jadi ketika Allah mengatakan ini, oleh pertimbanganmu kah burung elang terbang? Jadi siapa yang menyuruh mengizinkan burung elang terbang? Tuhan Allah. Siapakah yang mengatur Raja Wali terbang begitu tinggi, membuat sarangnya di tempat yang tinggi, yang sulit dijangkau? Allah pula yang mengatur. Kemudian jawaban Tuhan Allah kepada Ayub pada ayat 35. Apakah si pengecam hendak berbantah dengan yang maha kuasa? Hendaklah yang mencela Allah menjawab. Jadi Ayub dipaksa untuk menjawab. Bapak Ibu Saudara, pernyataan yang disampaikan Allah kepada Ayub membuka hati dan pikiran Ayub untuk menyadari siapa Allah yang dihadapinya dan siapa dirinya, siapa Ayub yang tidak lain hanyalah seorang ciptaan. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini kita akan diajak untuk melihat bahwa semua yang terjadi itu adalah diizinkan dan dikehendaki oleh Allah. Di mana kita hidup, apapun pergumulan yang kita hadapi, penderitaan seberat apapun juga, kalau itu terjadi pada hidup kita, berarti itu diizinkan Allah. Yang pertama. Yang kedua, pasti Allah punya tujuan dengan mengizinkan segala sesuatu yang terjadi pada hidup kita. Nah, sama persis seperti yang dialami Ayub. Sebagai orang yang taat dan saleh di hadapan Allah, tapi hidupnya penuh dengan penderitaan, berarti itu diizinkan. Hal ini berarti bahwa Allah mempunyai tujuan terhadap Ayub. Ketika Allah mengizinkan Ayub mengalami penderitaan yang begitu hebat, pasti Allah mempunyai tujuan. Kalau boleh ini disimpulkan sebagai ujian yang harus dihadapi Ayub, berarti Allah mengizinkan Ayub untuk diuji kemurnian imannya. Dan kita tahu bahwa Allah bahkan mengizinkan si jahat untuk ikut mencobai Ayub asalkan tidak sampai mencabut nyawanya. Dan kita tahu hasilnya semua bisa dilewati dengan baik oleh Ayub. Ini menandakan betapa dia taat, setia kepada Tuhan, melebihi ketaatan kesetiaan kepada yang lainnya, bahkan kepada anggota keluarganya sendiri. Semua diabaikan. Ayub mengutamakan untuk taat dan setia melakukan perintah Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan hidup kita di hari-hari yang sekarang ini, di mana pandemi corona senantiasa menghantui hidup kita? Kemana-mana serba diatur, kemana-mana tidak sebebas ketika keadaan normal. Bahkan tidak sedikit di antara kita yang terdampak dengan adanya corona ini. Ada beberapa yang harus kehilangan mata pencahariannya, ada yang berkurang, ada yang ya pokoknya sengsara. Ya, bagaimana kita mensikapi situasi kondisi yang seperti ini? Apakah kita menyalahkan Tuhan? Apakah kita akan protes? Loh Tuhan, kurang apa saya kepada Tuhan? Saya setia Tuhan, saya selalu melayani Tuhan. Apakah kita akan protes seperti itu? Bapak Ibu tolong, kalau kita dibandingkan dengan Ayub, kira-kira lebih setia Bapak Ibu Saudara atau lebih setia Ayub? Menurut saya lebih setia Ayub. Nah, penderitaan yang dialami Ayub lebih berat
Penderitaan Ayub apa lebih berat penderitaan kita? Menurut saya lebih berat penderitaan yang dialami Ayub. Ayub memang sedianya mau protes. Tapi ketika Tuhan menjawab, loh, siapa yang menggerakkan burung elang terbang ke sana kemari? Siapa yang mengizinkan Raja Wali bisa terbang tinggi membuat sarang di tempat yang sulit dijangkau? Gak ada yang lain kecuali Tuhan Allah sendiri yang mengatur, yang mengizinkan, yang menata semuanya. Nah, di sini kita diajak melihat. Di dalam mensikapi situasi kondisi yang seperti ini, baiklah Bapak Ibu Saudara, kita tetap fokus kepada Tuhan Allah. Sebab dialah yang mengatur semuanya ini. Ketika corona terjadi di tempat kita, di negara kita, berarti Tuhan mengizinkan itu harus terjadi dan Tuhan mengizinkan kita harus menghadapinya. Nah, tidak bisa mengelak. Ketika semua itu harus dihadapi, ya bagaimana kita menghadapinya? Hadapi bersama-sama dengan Tuhan Allah. Karena hanya Dia mengizinkan, berarti Dia juga berkuasa untuk mengatur semuanya. Mungkin corona juga dipakai Tuhan untuk menguji ketaatan dan kesetiaan kita. Untuk menguji kemurnian iman kita. Nah, bagaimana kita meresponnya? Di banyak tempat orang bingung, mau begini begitu tidak bisa, semua serba dibatasi, jaga jarak, pakai masker, pakai alat termogan, pakai hand sanitizer dan sebagainya. Nah, banyak gereja yang merasakan ya hambatannya begitu berat. Pemasukan berkurang, bagaimana dengan kita? Ya Bapak Ibu lihat, di tengah-tengah situasi corona, Tuhan mengizinkan kita bisa merenovasi lantai ini. Dan temboknya nanti direnovasi. Bapak Ibu lihat di sekitar ini, peralatan, pertukangan, ember, tangga dan sebagainya masih belum dibereskan. Artinya kita sedang berbenah. Kalau semua merasakan bahwa segala sesuatunya sulit, Tuhan berkarya di tempat kita. Tuhan berkarya di Jemaat Mulyorejo, Bapak Ibu. Mulyorejo bisa mengatasi warga yang terdampak corona dengan mengadakan aksi peduli kasih, gerakan dari warga untuk warga sudah berjalan. Bahkan kita diizinkan untuk merenovasi lantai. Diganti dengan granit Bapak Ibu. Nah, ini karya Tuhan. Tuhan izinkan corona terjadi, tapi Tuhan berkarya. Tuhan ingin menunjukkan kuasanya bahwa di tengah-tengah pandemi corona pun karya Tuhan masih tetap bisa berjalan. Apakah kita kurang percaya? Apakah kita masih mengeluh atau bahkan menyalahkan Tuhan? Jika ada corona di tempat kita, jangan. Tuhan izinkan semua terjadi, pasti Tuhan punya maksud. Tuhan juga hendak menguji kesungguhan kita, kemurnian iman kita, ketaatan, kesetiaan kita melayani Tuhan. Nah, Ayub mengatakan, sesungguhnya aku ini terlalu hina. Jawab apakah yang dapat kuberikan kepadamu? Jadi akhirnya Ayub menyadari bahwa dia terlalu hina di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan mengizinkan Ayub mengalami penderitaan yang hebat. Ayub enggak boleh protes, enggak boleh menolak. Justru ini menyadarkan Ayub siapa dirinya. Menyadarkan Ayub siapa Allah yang disembahnya. Dan bagaimana kuasanya luar biasa itu. Inilah. Nah, karena itu selanjutnya Ayub mengatakan, mulutku kututup dengan tangan. Satu kali aku berbicara tetapi tidak akan kuulangi. Bahkan 2 kali tetapi tidak akan kulanjutkan. Artinya ya
Tidak ada niatan lagi dari Ayub untuk memprotes Tuhan. Semuanya harus diterima dengan sukacita. Nah, begitu juga kita. Saya mengajak, mari kita semua tetap bersukacita. Apapun yang kita hadapi, pergumulan seberat apapun yang ada di depan kita, percayalah, Tuhan pasti akan menolong. Nah, ini buktinya, masa kurang percaya. Percaya. Nah, jadi di tengah situasi pergumulan seberat apapun, Tuhan masih bisa berkarya. Tuhan masih bisa menunjukkan kasih, kuasa, bahkan berkat-Nya untuk kita semua. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari firman Tuhan ini mengajak kita untuk tetap teguh di dalam iman kepada Tuhan Allah. Untuk tetap mengutamakan Tuhan Allah di dalam setiap gerak langkah hidup kita. Dan kita diajari supaya jangan begitu mudah memberikan diri kita, hidup kita untuk dikuasai oleh si jahat, untuk dikuasai oleh rasa takut, ragu-ragu, dan sebagainya. Tapi berilah diri kita untuk dikuasai oleh Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus, maka sukacita senantiasa ada pada kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita sambut firman Tuhan ini dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 288. Kidung Jemaat 288, kita nyanyikan bait pertama dan kedua. Sambil memuji Tuhan, kita diberi kesempatan untuk mengucap syukur pada Tuhan dalam bentuk persembahan. Mari puji Raja surga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta. Puji yang kekal rahmat-Nya bagi umat dalam air, dulu kini selamanya, panjang sabana baik. Puji Dia yang setianya ajaib. Bapak Ibu Saudara, mari kita satukan hati kita, pikiran kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang boleh kami kenal di dalam diri Tuhan Yesus, perkenankan kami datang kembali di hadirat-Mu. Kami mengucap syukur atas firman-Mu. Tuhan senantiasa memelihara kebutuhan kami. Firman-Mu merupakan makanan rohani kami. Dan Tuhan memenuhi, mencukupi kebutuhan rohani kami. Biarlah firman Tuhan yang boleh kami terima pada saat ini, Tuhan sendiri yang berkenan menyempurnakan, sehingga firman-Mu sungguh-sungguh boleh kami simpan di dalam hati sanubari kami masing-masing. Sehingga firman-Mu akan tumbuh seiring pertumbuhan iman percaya kami kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan akan membimbing kami supaya kami mampu melakukan firman-Mu ini dalam hidup kami sehari-hari. Ya Tuhan, ajar kami untuk bisa menerima segala sesuatu yang kami hadapi dengan penuh rasa syukur, karena semuanya itu adalah kehendak dari Tuhan. Tuhan yang berhak mengatur segala sesuatunya, Tuhan yang berhak mengatur kehidupan kami semua. Biarlah melalui firman-Mu ini kami boleh semakin percaya akan kasih, kuasa, pemeliharaan dan berkat Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak dapat bersama-sama bersekutu pada saat ini, apapun pergumulannya. Kami percaya Tuhan tetap setia memelihara, melindungi, dan
memberkati kami semuanya. Ya Tuhan, kami menyerahkan hidup kehidupan kami. Kami mengaku kami masih sering hidup di dalam belenggu dosa dan kegelapan. Karena kami sering menjalani hidup ini hanya menuruti keinginan kami manusia. Malam ini Tuhan, kami datang membawa segala dosa kesalahan kami dan semuanya kami serahkan kepada Tuhan dengan penuh penyesalan. Oleh karena itu kami percaya Tuhan, Engkau berkenan memberikan pengampunan kepada kami, membersihkan hidup kami dan memperbaruinya melalui karya Roh Kudus, sehingga dengan demikian hidup kehidupan kami tetap layak di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan berkenan memelihara hidup kami. Tuhan berkenan memberikan kekuatan iman kepada kami semua, sehingga apapun yang terjadi, apapun yang kami hadapi, kami alami, semuanya boleh kami alami, kami hadapi dengan tetap beriman, berharap memohon hanya kepadamu Tuhan Allah Raja. Karena kami percaya bersama Tuhan Allah semuanya bisa kami lewati dengan baik. Kami berdoa untuk seluruh umat-Mu yang ada di GKJ Mulyorejo, mulai dari anak-anak sampai dengan warga dewasa, bahkan yang sudah lanjut usia. Kami percaya Tuhan nantiasa memelihara hidup kehidupan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami semuanya. Kami juga menyerahkan jemaat-Mu GKJ Mulyorejo beserta seluruh rencana kegiatannya. Kami percaya Tuhan tetap berkarya melalui jemaat-Mu di GKJ Mulyorejo ini. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya kami mengucap syukur dalam bentuk persembahan. Engkau tahu Tuhan, kami mempersembahkan dengan penuh sukacita, dengan hati yang tulus. Oleh karena itu kami percaya Tuhan, Engkau berkenan menguduskan persembahan ini. Dan pada akhirnya persembahan ini boleh berguna untuk menjadi sarana kemuliaan nama Tuhan melalui jemaat-Mu di GKJ Mulyorejo ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kehidupan kami ini sepenuhnya di dalam tangan kuasa Tuhan. Kami percaya Tuhan berkenan memakai kami untuk boleh menjadi saksi-saksi Tuhan, untuk boleh menjadi sarana untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga dimanapun Tuhan menempatkan kami dan apapun yang kami lakukan, semuanya menjadikan nama Tuhan semakin dimuliakan, kasih Tuhan semakin tercurah dan dirasakan oleh saudara-saudara yang lainnya. Supaya dengan demikian hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan, semakin berguna bagi sesama. Kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan. Dan nanti setelah selesainya ibadat keluarga ini kami akan berpisah untuk kembali ke tempat kami. Kami percaya Tuhan berkenan memimpin, melindungi perjalanan kami sampai kami boleh tiba di tempat kami dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi seru doa dan ucapan syukur kami. Semuanya kami serahkan kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kami semua mulai malam ini sampai selamanya. Amin. Demikian ibadah keluarga sudah selesai. Terima kasih, selamat